Halo tuh semua, namaku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas seputar Bitcoin. Kalau misalnya teman-teman ikutin perkembangan harga Bitcoin, mungkin belakangan ini harganya lagi turun dikit ya teman. Dan mungkin teman-teman yang masih baru di sini bakal sedikit panik lihat portonya merah, terus nanti takut Bitcoinnya bakal turun lebih dalam lagi. Terus bertanya-tanya apakah seharusnya jual dulu Bitcoinnya, kemudian nanti baru serok lagi di bawah, atau misalnya berhenti berinvestasi di Bitcoin. Nah, buat teman-teman semua yang masih baru di investasi Bitcoin ini, aku perlu ingetin bahwa sebenarnya investasi Bitcoin memang seperti itu. Karena volatilitasnya super tinggi, jadi emang portofolio kita bakal cenderung mengalami negatif atau merah. Bakal wajar banget kalau misalnya kita mengalami yang namanya floating loss. Nah, tapi dalam posisi seperti ini, kalau misalnya kita nggak menjual posisi kita, artinya kita nggak merealisasikan kerugian tersebut. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada meme-nya, walaupun portofolio kebakar, it's okay. I'll just hodl and buy more. Dan ini adalah metode yang aku pribadi lakukan di tahun lalu. Jadi aku udah terbiasa dengan melihat portofolio merah seperti ini. Karena di tahun lalu, kalau misalnya teman-teman ingat, pada saat pertengahan tahun, itu ada masanya Bitcoin itu konsolidasi panjang banget ya teman. Jadi harganya nggak kemana-mana, harga di situ-situ aja, bahkan cenderung merah dikit. Nah, di saat seperti itu, ya aku nggak menjual posisiku. Yang aku lakukan apa? Yang aku lakukan adalah aku tetap seperti biasa mengumpulkan uang, kemudian uangnya tetap aku gunakan untuk membeli Bitcoin terus secara berkala. Sampai pada akhirnya pada saat Bitcoin kemarin ke 100.000, ya akhirnya semua portoku yang merah menjadi hijau, dan hijaunya itu gede banget. Sampai aku mendapatkan profit yang lumayan. Nah, jadi memang seperti itu, investasi Bitcoin adalah investasi yang lebih cocok dilakukan untuk jangka panjang. Bahkan kalau misalnya teman-teman ikutin pakar di luar sana, rata-rata pada bilang kalau bisa investasi Bitcoin lebih dari 4 tahun. Karena investasi 4 tahun artinya itu kamu udah dalam satu cycle, dan dalam satu cycle itu cenderung Bitcoin mengalami peningkatan harga. Nah, berikutnya ini ada satu berita yang bullish banget, yaitu Cina akan mulai perlahan untuk nge-unban Bitcoin ya, teman. Di sini bahkan ada rumor China plans to unban Bitcoin and crypto by the end of 2025. Kalau sampai ini terjadi, ini bakal menjadi gila banget. Dan ini bakal menjadi headline di mana-mana. Maka di sini dibilang this is insanely bullish. Kalau sampai Cina udah beneran meng-unban, itu harga kripto, pasar kripto bisa mengalami euforia yang tinggi banget. Dan kalau menurut aku pribadi, pasti cepat atau lambat Cina juga bakal nge-unban. Karena kenapa? Ya karena Cina sama Amerika, seperti yang teman-teman ketahui, mereka selalu bersaing untuk menjadi negara nomor satu. Nah, melihat saingannya US seperti itu menggembar-gemborkan kripto, kemudian push adopsi kripto sampai secepat itu, terutama Bitcoin, sampai bikin National Strategic Reserve, kemudian pengen nge-push negara-negara bagian US juga pada membeli Bitcoin. Nah, pasti Cina juga nggak mau ketinggalan. Kalau mereka nggak seperti itu, mereka bisa terancam dan US bisa kembali mempertahankan nomor satu negara dunia, men. Makanya kalau menurut aku pribadi, Cina cepat atau lambat pasti bakal adopsi kripto juga. Walaupun ya seperti yang kita ketahui, Cina itu pasti nggak suka yang namanya kripto, karena kripto adalah sesuatu yang paling kita nggak bisa kontrol, dan government itu pengen kontrol ya, men. Itulah kenapa untuk saat ini aku nggak ngurangin exposureku di Bitcoin, aku biarin terus aja. Karena menurutku prospeknya ke depan masih oke banget. Nah, berikutnya ini menurut aku pribadi, ini adalah cara investasi Bitcoin yang sangat benar dan sangat menarik. Yaitu dari Nayib Bukele, Presiden El Salvador, stop looking at the chart and enjoy life. If you invested in Bitcoin, your investment is safe and its value will grow a lot. Jadi di sini bahkan salah satu Bitcoin OG, Bitcoin maksimalis Presiden Nayib Bukele aja, beliau bilang kita jangan kebanyakan ngeliatin chart. Jangan kita setiap hari kita ngeliatin harga Bitcoin, liatin dia naik atau turun, lihat portofolio floating loss atau floating profit. Apalagi buat kita semua yang berinvestasi di jangka panjang. Makanya di sini dia bilang stop looking at the chart and enjoy life. Ya ini benar banget ya teman. Kita sebaiknya enjoy life aja. Malah kalau bisa kita fokus di penghasilan kita fokus di mempertajam skill kita, fokus di nambah income kita, supaya kita bisa mengakumulasikan lebih banyak Bitcoin. Lagian kalau misal kita nggak mau jualan di tahun ini, ya kita liatin chart terus juga sebenarnya nggak ada gunanya, teman. Kalau kita nggak ada rencana untuk exit. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin berinvestasi tujuannya pengen jual 10 tahun lagi, atau 2 dekade, 3 dekade lagi untuk generasi setelah kita, ya sebenarnya nggak ada gunanya juga kita ngeliat chart. Lebih baik kita
enjoy life aja atau kita fokus di income kita supaya lebih besar, supaya bisa akumulasi lebih banyak Bitcoin. Bahkan di sini Presiden Nayib Bukele bilang, your investment is safe and its value will grow a lot. Dan beliau benar-benar walk the talk juga, seperti yang kamu bisa lihat, kamu bisa cek aja di websitenya, mereka setiap hari membeli 1 Bitcoin. Bahkan ada masanya kadang mereka membeli lebih dari 1 Bitcoin ya teman. Nah ini berikutnya juga hal yang menarik banget. Kenapa tadi aku bilang kalau misalnya teman-teman investasinya itu lebih dari 4 tahun, bisa dibilang kamu pasti profit. Karena kita bakal lihat di sini, don't look at all time highs, look at yearly lows. Jadi di sini yang ditekankan adalah kita jangan ngelihat all time high-nya, karena kalau misal all time high kan terlalu volatil ya teman, kadang bisa turun juga. Tapi kita lihatnya harga terendah Bitcoin dari tahun ke tahun. Kalau mau lebih ekstrim ya mungkin lihat harga terendah Bitcoin dari cycle ke cycle. Seperti yang kamu bisa lihat dari tahun ke tahun, harga terendah Bitcoin itu semakin lama semakin gede. Jadi bisa dibilang low-nya itu semakin lama semakin tinggi ya teman, higher low dan higher low terus. Dari 185, $300, $700, 3.000, 3.400, 5.000, 25k, 15k, 16k, 38k, 89k. Nanti di masa depan mungkin yearly low-nya bakal semakin tinggi lagi. Ini karena kenapa? Ini karena kalau misalnya kita lihat chart, sebenarnya harga produksi 1 Bitcoin itu dari waktu ke waktu semakin tinggi. Dan teman-teman perlu ingat, Bitcoin ini kan setiap 4 tahun, setiap satu cycle yang tadi kita udah bahas, Bitcoin itu rewardnya akan berkurang setengahnya atau halving. Dengan dia terjadi halving seperti itu, artinya bakal ada dorongan harganya naik. Karena kenapa? Karena katakan kalau misalnya kamu pengen memproduksi 1 Bitcoin, biayanya $100.000. Tapi kalau misalnya dia udah terjadi halving, rewardnya tinggal setengah, yang artinya kamu kalau misalnya mengeluarkan $100.000, kamu hanya bisa memproduksi 0,5 Bitcoin. Nanti di cycle berikutnya dengan $100.000, kamu hanya bisa memperoleh 0,25 Bitcoin hasil miningnya. Artinya apa? Artinya ya Bitcoin emang bakal di-push harganya selalu makin lama makin mahal. Itulah kenapa dari video-video sebelumnya aku udah bilang Bitcoin itu didesain untuk harganya selalu naik. Teman-teman jangan lupa ada yang namanya halving ini. Kan kemarin baru terjadi halving 2024. Ya nanti 2028 bakal terjadi lagi. 2032 bakal terjadi lagi. Setiap 4 tahun bakal terjadi. Itulah kenapa tadi aku bilang, teman-teman kalau misalnya investasi Bitcoin, alangkah baiknya minimal kamu investasi 4 tahun supaya paling nggak kamu ngelewatin satu cycle. Buat kamu yang pengen investasi jangka panjang, ya nggak usah khawatir, kamu pasti bakal melalui banyak halving, di mana banyak halving itu pasti bakal membuat Bitcoin semakin langka, ya otomatis harganya bakal naik lagi. Itulah kenapa aku suka dengan aset yang satu ini ya teman. Aset yang satu ini penemunya bener-bener jenius, bahkan kita nggak tahu penemunya siapa. Belakangan ini aku baru nonton salah satu lagi dokumenter yaitu Money Electric dari HBO, ngebahas atau berusaha ngebongkar siapa itu Satoshi Nakamoto. Bahkan sampai sekarang nggak ketahuan siapa itu Satoshi. Dan sebenarnya itulah the beauty of Bitcoin ya teman, karena kita nggak tahu dan penemunya bahkan nggak ada kepentingan, wallet yang nggak pernah bergerak, itulah yang bisa membuat Bitcoin seperti Bitcoin saat ini. Teman-teman boleh coba nonton movie-nya juga ya. Nah, berikutnya ini salah satu post yang menarik banget nih buat teman-teman semua yang masih skeptis terhadap Bitcoin. Founder of the largest asset management company in the world, I own Bitcoin. Ini maksudnya dia bilang ya men, founder of the largest hedge fund in the world, I own Bitcoin. Co-founder of the largest company in the world, I own Bitcoin. And then your cousin who barely made it out of the 12th grade, Bitcoin is a scam. Nih kamu bisa lihat orang-orang penting di dunia udah bilang aku punya Bitcoin, aku beli Bitcoin, menurut aku Bitcoin bagus. Tiba-tiba ada orang yang masih bilang Bitcoin itu scam. Padahal di luar sana orang-orang pintar, orang-orang kaya, founder aset management ternama, founder hedge fund seperti Ray Dalio, co-founder company-company gede di dunia, semuanya udah pada pro Bitcoin ya men. Kalau misal kamu lihat listnya itu di Amerika, company udah banyak yang rebutan Bitcoin. Nanti aku mungkin bakal tunjukin, atau teman-teman boleh cek sendiri di Bitcoin Tree Series, itu lumayan lengkap. Semuanya udah pada rebutan Bitcoin. Dan tiba-tiba masih ada orang yang bilang Bitcoin itu scam. Sini juga altcoin Gordon, institution are buying, banks are buying, the Trumps are buying, retail is bearish. Does that make sense to you? Semua orang udah beli, institusi beli, negara beli, Trump beli, bank besar semua juga perlahan udah pada beli, company-company besar semua pada beli, bilioner semua pada beli. Nanti orang kaya juga pada
pada rebutan Bitcoin. Tapi retail masih pada bearish, retail pada ketakutan. Apakah itu make sense? Maka di sini dibilang, while you sell your bags, smart money is buying them. Do you understand? Di saat kamu pada ketakutan, retail pada jualan, itu sebenarnya smart money atau para orang-orang kaya itu mereka diem-diem akumulasi Bitcoin ya, men. Karena mereka tahu apa yang bakal terjadi di masa depan dan mereka udah bisa lihat ini kira-kira arahnya bakal kemana. Maka menurut aku pribadi sebenarnya cukup beresiko kalau untuk sekarang kita melepas posisi kita di Bitcoin. Apalagi kalau jual semua. Saranku pribadi, kalau teman-teman pengen jualan pun tetap paling nggak harus sisain sebagian dari Bitcoin kamu. Karena prospek masa depannya akan sangat menarik. Nah, ini meme aja sebagai penutup dan juga sebagai sedikit intermezzo. Yang pertama ini dari Altcoin Daily, the crypto industry is about to hit 11 million coin atau token. Nah, seperti yang kamu bisa lihat di sini, koin kripto itu ada banyak banget. Bahkan kalau bisa teman-teman cek, hari ini harusnya udah lebih dari 11 juta koin. Nah, gimana cara kita bisa milih koin yang tepat dari semua itu? Jawabannya tidak lain tidak bukan, kita pilih koin yang terbaik, yaitu Bitcoin. Bitcoin berbeda dengan kripto lainnya, makanya Bitcoin sering banget disebut sebagai Bitcoin not crypto ya, kan? Bahkan sesimpel kalau misalnya kamu ngelihat chart 10 tahun lalu aja, kamu lihat 10 tahun lalu 10 top koinnya apa? Kemudian kamu bandingkan dengan sekarang, 10 top koinnya apa? Kira-kira apakah isinya sama? Isinya banyak banget yang beda, tapi cuma ada beberapa yang tahan, dan salah satu yang paling tahan yaitu Bitcoin. Karena kenapa? Bitcoin diciptakan berbeda dengan lain-lainnya. Bitcoin udah stock to flow-nya bagus, supply-nya udah limited, cap-nya udah ada, kemudian dari waktu ke waktu inflasinya bagus, juga nggak bisa diretas, nggak bisa ditembus. Makanya Bitcoin bisa dibilang paling superior dibandingkan semuanya. Makanya di sini ada meme-nya yang bisa melindungi kita dari fiat scam. Fiat scam itu maksudnya uang, kemudian juga melindungi kita dari crypto scam. Hanya ada satu, yaitu Bitcoin, teman. Dan ini bener banget. Fiat scam itu maksudnya uang kita kan nilai mata uangnya semakin lama semakin nurun. Sedangkan crypto scam itu banyak banget kripto yang sifatnya bakal rug and pull, hanya untuk kepentingan foundernya atau kepentingan sekelompok orang supaya bisa mencetak profit. Sedangkan Bitcoin itu sifatnya peer-to-peer, Bitcoin itu diciptakan untuk menguntungkan semua pihak, dan ini sifatnya terdesentralisasi. Makanya di sini ada salah satu meme-nya juga, banyak orang yang bilang Bitcoin is going to zero. Sebenarnya yang benar bukan Bitcoin is going to zero, tapi Bitcoin is going to add another zero. Akan nambah lagi harganya, tambah lagi satu nolnya. Itulah kenapa dari waktu ke waktu aku terus menambah exposure-ku terhadap Bitcoin, karena aku yakin di masa depan satu aset ini bisa menjadi aset yang sangat berharga bagi manusia. Nah, sebagai penutup seperti biasa aku bakal ingetin tagline dari para Bitcoiner, you never sell your Bitcoin. Jadi kita semua di sini harus stay humble dan nge-stack Satoshi sebanyak mungkin yang kita bisa. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!